Ciat mengungkap sejarah Madiun sebagai kampung pesilat dan kota pendekar. Madiun yang terletak di Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki banyak julukan, mulai dari kota Brem, kota pecel, kota industri, kota karismatik, kota pendekar, dan juga sebagai kampung pesilat. Madiun adalah salah satu kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sudah tidak asing lagi bahwa Madiun ini memiliki tempat yang sangat strategis dikarenakan berada di jalur utama antara kota Surabaya, Yogyakarta. Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintah yang sah berdiri pada tanggal Paro Terang bulan Muharram tahun 1568 Masehi. Tepatnya jatuh pada hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568 atau Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 B Jawa Islam. Berawal pada masa Kesultanan Demak yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Pati Unus dengan Raden Ayu Retno Lembah Putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya yang sekarang menjadi nama Madiun. Pangeran Suryo Pati Unus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kiai Reksogati. Sejak saat itu, secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kiai Reksogati atas nama Demak dari tahun 1508 sampai 1568. Pada tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen di kota Madiun sampai tahun 1590. Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintah Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumila. Bupati inilah selaku Senopati Manggalaning Perang yang memimpin prajurit-prajurit mancanegara timur pada tahun 1586 dan 1587. Mataram melakukan penyerangan ke Purabaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, Mataram kembali melakukan penyerangan ke pusat istana Kabupaten Purabaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Dumila dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Dumila dilakukan di sekitar Sendang dekat istana Kabupaten Wonorejo atau Madiun. Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawijaya dan melalui bujuk rayunya Raden Ayu Retno Dumila dipersunting oleh Sutawijaya dan diboyong ke Istana Mataram di Pleret, Yogyakarta. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590, nama Purabaya diganti menjadi Madiun. Lalu bagaimana sejarah Madiun menjadi kampung pesilat dan kota pendekar? Saat ini secara administratif Madiun terbagi menjadi dua kepemerintahan, yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Dan uniknya kedua wilayah tersebut menyandang gelar kesatriaan, yaitu Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat dan Kota Madiun sebagai kota pendekar. Hal ini tidak mengherankan mengingat keberadaan anggota perguruan pencaksilat di Kota Madiun maupun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang sudah terkenal ke seluruh pelosok negeri. Meskipun sama-sama menjadi basis perguruan silat, kedua wilayah tersebut memiliki nama trennya masing-masing. Lalu apa alasannya Madiun Jawa Timur menjadi kampung pesilat dan kota pendekar? Yang pertama, Kota Madiun mengusung slogan Kota Pendekar. Slogan tersebut diresmikan pada 30 April 2021 karena kota ini memiliki 11 perguruan silat dengan basis massa yang besar. Wali Kota Madiun waktu itu, Maidi, menyebut strategi city branding tersebut telah melalui kajian dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Madiun bersama dengan Paguyuban Pencaksilat dan IPSI. City branding tersebut menggambarkan seorang pendekar dengan gerakan interval jurus 5 IPSI yang menjadi pelopor perubahan seni pencaksilat di Kota Madiun.
Selain itu, pencaksilat Kota Madiun diharapkan akan lebih terkenal di berbagai negara dan menjadi contoh pendekar yang santun, amanah, rendah hati, dan saling menghormati sesama perguruan untuk menghadirkan Kota Madiun yang aman dan tentram. Di lain sisi, Kota Madiun mengusung slogan Kota Pendekar untuk menunjukkan keberanian dan kesantunan para pesilat Madiun yang memiliki jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, Kabupaten Madiun disebut sebagai Kampung Pesilat. Kenapa Kabupaten Madiun disebut sebagai Kampung Pesilat? Menarik untuk kita kulik. Pasalnya, wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur ini memiliki kearifan lokal serta masyarakatnya sangat melestarikan budaya sekaligus seni bela diri asli Indonesia, yaitu pencaksilat. Julukan Kampung Pesilat yang disematkan pada Kabupaten Madiun bukanlah tanpa alasan. Julukan ini diberikan karena di Kabupaten Madiun terdapat banyak sekali perguruan pencaksilat yang terkenal dan sangat tersohor. Perguruan pencaksilat ini kemudian tersebar ke seluruh pelosok di mana ada sekitar 14 perguruan yang berada di Kabupaten Madiun. Pemberian sebutan Kampung Pesilat pada Kabupaten Madiun ini merupakan bagian rencana pemerintah untuk menghapus stigma negatif akibat pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 yang lalu. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan kunjungan wisata di Madiun. Bahkan untuk menunjukkan betapa banyaknya perguruan silat di Madiun, pemerintah sampai membuatkan tugu patung pendekar yang berada di Simpang 5. Lebih tepatnya, patung ini berada di pertemuan Jalan Diponegoro, Jalan Tamrin, Jalan Es Parman, dan Jalan Rimba Karya. Tugu patung pendekar tersebut berbentuk seorang pendekar dengan ukuran kecil yang terbuat dari perunggu. Pendekar tersebut kemudian berdiri atas bangunan tunggu yang menjulang setinggi 8 meter. Adapun beberapa perguruan silat yang berada di Madiun antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama, Persaudaraan Setiahati Trate. Yang kedua, Persaudaraan Setiahati Winongo. Ketiga, Setiahati Tuhu Tekad. Yang keempat, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang kelima, PPSB Tako Merpati Putih. Yang keenam, IKSPI Gerak Sakti. Yang ketujuh, Persinas Asad. Yang delapan, Pagar Nusa. Yang kesembilan, Cempaka Putih. Yang ke-10, Persaudaraan Sehati. Yang ke-11, Persaudaraan Pangastuti Tuntung Madiun. Yang ke-12, Persaudaraan Rasa Tunggal. Yang ke-13, Ki Ageng Pandenalas. Nomor 14, IKS Pro Patria. Itulah sekilas alasan kenapa Madiun disebut sebagai Kota Pendekar dan Kampung Pesilat. Semoga bermanfaat informasinya dan mohon dukungannya untuk subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih. Cia!